Ya. Jadi kita di sini sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT ya, masih dalam bimbingannya. Itu tujuan luar biasa. Ya mudah-mudahan ini nanti sampai lulus ya. Kita ini namanya komunitas satu perjuangan. Jangan sampai satu perjuangan ini ada yang mengotori. Ya. Itu harus saling menjaga. Kalau umpamanya ada temannya yang salah, yang diingatkan. Ya kan? Karena kita sama-sama di perantauan dengan satu saudara, kan? Itu walaupun tempatnya berjauhan, Mas Hasim Madik itu kelihatannya dekat. Ternyata kalau ditempuh dengan jalan kaki nggak ketemu itu. ya kan? Nggak akan nyampe. Ditempuh dengan jalan kaki nggak nyampe walaupun ada berdekatan. Sama-sama dari Sulawesinya. Ternyata di sana saya tanya-tanya, ya Allah seperti itu ya keadaannya di sana kan gitu. Ya itulah kita yang dimanapun berada, tapi kalau kita sama-sama satu naungan ya, satu naungan, satu bendera, insya Allah kita itu akan menjadi saudara, gitu kan. Gak peduli warna kulit katanya Rasulullah kan, gak peduli warna kulitnya apa, gak peduli ya, dari suku mana gak peduli, sama-sama satu bendera Islam berarti kita saudara, itu satu. Kemudian yang kedua di sini kita yang jelas ingin mendalami tentang sholat ya, bagaimana tata cara sholat kita itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah kan, itu kan. Karena apa? Kita tahu kalau amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka di situ akan ditolak. Nah itu loh bahayanya di situ. Banyak tuntunan-tuntunan sholat tapi tidak sesuai dengan Rasulullah, akhirnya ditolak itu, nanti saya yakin ditolak. Maka ada mengatakan gini di surat Al-Ghasyiyah itu ya, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yaumaidin khasyiah amilatun nasibah. Tahu artinya apa itu? Ya, menceritakan apa itu? Banyak orang yang beramalnya waduh luar biasa di hadapan Allah kelihatannya ya, tapi di hadapan Allah nanti begitu meninggal tidak ada catatannya sama sekali. Dia terbelalak itu ya. Jadi dia terbelalak, kaget, malu di hadapan Allah. Karena apa? Karena amalannya ternyata nggak ada yang dicatat sama sekali oleh Allah. Loh, mengapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu loh. Jadi kita hati-hatinya di situ. Ya mari kita ini belajar, terutama di sholat. Sholat ini sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Itu sudah saya kopikan, nanti bisa dilihat semua ada dasarnya ya. Nah nanti kalau umpamanya kita nggak ada dasarnya, jangan dipakai ya, apalagi mahasiswa harus kritis ya. Jadi mahasiswa itu pertanyaan ini mengapa ya. Kalau kita lihat sholatnya orang itu ya, sholatnya orang kan macam-macam ya. Waktu takbiratul ihram aja ada yang gini, ada yang kayak gini tok ya kan, cuma kadang-kadang di bawah ini, kadang-kadang di sini loh ya kan, macam-macam kita lihat loh. Kalau kita jangan menyalahkan, tolong jangan menyalahkan ya. Kalau ada sholat semacam itu jangan. Kita bertanya, mengapa kok dia semacam itu kan gitu. Mahasiswa pertanyaannya, mengapa kok dia semacam itu. Nah, kalau mengapa berarti kita berusaha mencari dasarnya. Ada enggak dasarnya itu kan tuh. Jadi kalau ada dasarnya, oh berarti enggak apa-apa, silakan pakai itu. Tapi kalau enggak ada dasarnya, sekali-kali jangan kita pakai. Itu mahasiswa ya. Ini sama dengan kita sholat ini kita katanya nanti langsung praktek kan. Nah, di sini cara sholat, di sini kita pelajari sholat, kita tahu bahwa amal nanti yang dicatat, amal nanti yang diperiksa, yang pertama kali di hadapan Allah apa? Sholat. Makanya hati-hati. Jadi amal yang pertama kali diperiksa nanti adalah sholat. Kalau sholat kita tuh baik, maka amal-amal yang lain baru akan diperiksa. Nah itu ya, bukan baik enggak, amal-amal yang lain baru diperiksa. Tapi kalau sholat kita jelek, ngerti sholatnya jelek ya gimana? Ada kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kemudian pikirannya enggak karu-karuan kalau sholat kan, terus jelek sholatnya itu. Ya, jadi kalau sholatnya jelek otomatis ya amal-amalnya enggak dilihat, gitu loh. Ya untuk apa kan? Maka dilihat sholatnya dulu. Maka di sini kita pelajari sholat itu luar biasa, ya.
maka kita tahu sholat dasarnya kayak gitu. Nah itu ya, itu. Jadi jangan main-main dengan sholat. Malah tadi pagi saya sampaikan di sini Mas Munir kan. Jadi kalau umpamanya kita dapat bonus bagi laki-laki terutama ya, perempuan sulit. Ya, laki-laki. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, ya, sing enak sing dekat masjid terus mesti kan. Ya. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, kemudian mendapati takbiratul ihram, takbiratul ihram bersama imam, maka dia ada 2 keistimewaan. 1, terbebas dari siksaan api neraka. Loh, kan enak kan? Dia nggak akan masuk neraka ya kan? 2, dia terbebas dari sifat nifak. Nifak itu munafik. Nah, sing seneng bohong, itu seneng dusta, lek dipercaya berkhianat, itu namanya munafik. Ya. Itu. Jadi lek laki-laki masih ini mungkin, lek mbak-mbak sementara belum. Nanti kalau sudah punya suami baru mungkin, ya kan? Karena hamil. Gitu kan. Kalau hamil kan sudah nggak ada tamu kan? Nah, nggak ada tamu bisa 40 hari berturut-turut bisa mendapati takbiratul ihram imam. Lek ada bisikan dari Allah, tapi kalau nggak ada bisikan ya nggak ada itu ya. Itu. Ya, gitu ya. Itu bonusnya orang yang sholat berjamaah. Nah, kemudian di sini saya langsung kepada tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Di situ bisa di halaman 61 itu bisa dilihat nanti kan. Itu. Jadi, idza kumta ila sholati fakul Allahu akbar. Enak tiba ya. Ya, enak ternyata. Sholat sesuai tuntunan Rasulullah enak, enggak kakan pola. Apabila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu akbar. Ya. Kan tahu yang dikatakan sholat apa? Ya mulai takbiratul ihram sampai salam itu sholat. Maka kalau kamu menjalankan sholat, maka fakul katakanlah Allahu akbar. Nah, kemudian yang kedua di sini mukhlishon niyatakah. Ya, dan yang kedua ikhlaskan niatmu karena Allah. Jadi Allahu akbar dengan mengikhlaskan niat, berarti itu sebenarnya bersama-sama jadi Allah dan cerayang mengangkat kedua belah tanganmu sejurus baumu, mensejajarkan ibu jarimu dan ada daun telingamu. Nah, ini 1. Ya. Saya ulangi ya. Kalau kita ingin menjalankan sholat, maka bacalah Allahu akbar. Kemudian dengan apa? Dengan mengikhlaskan niat, seraya mengangkat kedua belah tanganmu sejurus baumu, mensejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. 1. Jadi kita kalau sholat membaca Allahu akbar bersamaan dengan mengangkat kedua belah tangan, ya, mensejajarkan, ya itu, mensejajarkan tanganmu dengan ibu jarimu dengan daun telinga. Ini dijajarkan dengan daun telinga. Nah, gini ya. Ini sejajar tapi. Nah, nggak ada perbedaan antara laki-laki perempuan. Ya. Jadi nggak ada mingkup-mingkupan kalau di Jawa itu mingkup-mingkup nggak ada. Ya. Jadi ini sejajarkan sampai gini sejajar telinga, ya kan? Nah, ini agak. Nah, ini sejajar. Dirasakan. Jadi fungsinya sholat itu sebetulnya untuk kesehatan. Ya, kalau sholat kita benar, itu pasti kita akan jadi sehat. Karena apa? Kita olahraganya di sholat itu. Ya. Itu. Nah, hadisnya dilihat di situ di dalilnya, ya itu dalilnya dilihat di sana. Nah, menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, kunci pembuka sholat itu wudhu. Permulaannya takbir dan penghabisannya salam. Ini hadisnya. Kemudian dari hadis sahih Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Hamid Saidi bahwa Rasulullah SAW jika sholat ia menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian hadis yang lain, bila kamu menjalankan sholat takbirlah. Seterusnya hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bukhari dan Muslim yang ini. Ya kan ini. Kemudian yang kedua, yang ini sejajar kan? Ini sejajar dengan telinga ya.
Nah, beker. Tuh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua ini sejajar dengan bau. Ini sejajar dengan bau. Nah, ini ya. Sampai terasa dadanya terasa. Gitu ya. Ditarik ke belakang ini. Sejajar dengan bau. Nah, itu yang kedua. Itu juga hadisnya sahih. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Yang nggak bisa dipakai cuma kayak gini tuh nggak bisa ya. Nah, gini nggak bisa. Nggak ada perubahan, nggak ada efek sama sekali dalam kesehatan itu. Ya. Tadi saya ulangi, kalau kita hendak sholat, maka bacalah Allahu Akbar dibarengi dengan mengangkat tangan sejajar dengan telinga, kemudian apa? Dengan mengikhlaskan niat. Wama umiru dasarnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Itu dasarnya. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah tidak lain hanya untuk mengikhlaskan niat. Ya. Itu. Bisa itu kira-kira? Coba Mas Munir aja. Ya. Siapa nanti yang mempraktekkan? Mas Munir. Mas Munir ya, Mas Munir ya. Nah, yang pakai songkok. Memang kiainya sini kan gitu. Lah iya, calon kiai-kiai semua ini. Ya. Ya. Jadi di sini kita awali yang pertama bahwa Mas Munir sholat mau menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua telinga atau yang sini silahkan ya. Ya, kedua-duanya itu benar yang kedua. Kemudian setelah itu apa? Mengikhlaskan niat bareng bersama-sama itu. Jadi Allahu Akbar kan? Coba Mas Munir berdiri biar dilihat teman-teman semua. Ini. Nah, ya coba. Kurang ke atas sedikit ini jarinya. Tek. Nah, itu ya. Ini terasa nggak ini? Ini sudah terasa nggak? Yang ini terasa nggak? Kalau ini terasa gini, nah itu ya. Nah itu. Yes, bisa semua? Kiainya dari perumahan bisa? Oh ini dari. Ayo coba, Mas Aslim. Nah. Ayo. Ya takbir dengan takbir. Allah. Nah, tangannya kerang ke atas sedikit. Ini sejajar ini sejajar. Sejajar itu karo telinga ini podo ngono lho ya. Lah, sejajar telinga podo. Tadi mepet gini. Nah. Ya. Kok lek ini kan belum sejajar kan, lek ini kan belum. Tapi lek ke atas gini. Lah ini sejajar. Ya. Ya. Jadi ini kalau ke atas ini sejajar namanya. Nah ini sejajar. Ya. Tuh. Ya. Paham ya? Ya satu. Jadi pelan-pelan nanti kan itu hadisnya sahih dan memang begitu caranya sholat kita itu kan. Nah kemudian yang berikutnya yang keempat ya. Bahwa lalu letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu. Nah, ya. Ya itu. Jadi ini dasarnya di situ, dalilnya ada ya. Menilik hadis sahih dari Wa'il yang berkata, saya sholat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Husaimah. Kemudian dan nanti dari wali juga menurut riwayat Abu Daud juga An-Nasai, lalu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya serta pergelangan tangannya di atas dadanya. Hadis surat Muslim. Jadi di atas namanya dada itu ini kan ada tulang ya. Nah, ada tulang ini. Ada perut, kemudian ada tulang. Nah, tulang sampai leher ini namanya dada. Ya, dada itu antara tulang di sini, batas tulang ini ada ulu hati, ini ulu hati, kemudian sampai ke leher, ini namanya dada. Jadi kita sholatnya begitu di atas dada. Ini ada dua cara. Hadis yang satu mengatakan di pergelangan.
Ya, ini. Hadis yang satunya lagi di pertengahan lengan. Ya kan? Jadi itu. Jadi ada dua hadis, terserah kita enaknya yang mana. Pokoknya di atas dada, yang satu di pergelangan, gini ya. Yang satu di, gak jangan sendakap dingin, kalau dingin ini namanya kan. Ya, itu. Satu sendenan lah, bersandar lagi, malah ngantuk itu kan. Itu. Jadi itu, ya. Jadi ditaruh di atas dada. Kan banyak di sini, di perut sini kan, nggak ada dasarnya di perut. Ya apalagi di samping ini nggak ada dasarnya. Ya kan? Jadi langsung di atas dada gini atau gini, nggak ada masalah. Ya. Masalahnya kalau umpamanya kita berjamaah, ya. Suhu vakum baina tasbih atau shobi minta misola itu, kan ini bau ini kan seharusnya ini kan nempel. Ya kan? Baunya ini kan nempel. Antara kanan dan kiri itu nempel. Perempuan laki-laki di sini harus nempel. Kalau berjamaah loh ya. Nah, itu. Ya kan? Itu. Kalau kita terlalu gini ini kan nyikut, ini enggak bisa nempel ini. Baunya enggak bisa nempel. Lah, gitu kan. Gini. Ya kan? Ada yang gini. Pokoknya di atas dada, terserah di atas dada. Dadamu di sini ya. Itu, tengah-tengah pergelangan. Tuh. Praktekan? Bisa? Bisa. Kalau bisa enggak usah dipraktekkan dulu. Perempuan jangan praktek, kok diingeti sing laki-laki nggak enak kan. Jadi perempuan laki-laki nggak ada bedanya, ya. Jadi sama. Yang penting begitu takbiratul ihram sejajar dengan telinga, kemudian langsung di atas dada. Lihat, rasakan kalau biasa gini kan nggak ada tantangan. Kalau sholat di atas perut ini nggak ada tantangan, biasa santai aja. Tapi kalau di atas dada ini ada semacam ada semangat sedikit itu, ya. Itu. Jadi beda, rasanya beda, ya. Dirasakan beda. Tuh. Kemudian setelah itu baru kita membaca doa iftitah, ya kan? Doa iftitah yang jenengan baca di sini kalau tuntunnya ini ada dua. Di hadis yang sahih, ya. Satu di hadis Bukhari Muslim. Yang satu lihat Abu Daud kalau nggak salah ini. Yang Bukhari Muslim pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata. Yang pakai itu siapa? Nah, ayo, sudah semua pakai itu? Pakai apa kalau gitu? Pakai yang harus ada dasar, nggak ada dasar ditolak kan itu. Ya kan? Ya. Supaya aman, hafalkan aja. Ya. Yang jelas ini dasarnya sahih. Allahumma ba'id baini wa bain. Artinya juga sangat bagus. Ya kan? Dan artinya apa Mas Diki? Coba. Ya Allah, jadikanlah aku dengan kesalahanku sebagaimana jalan timur dan barat. Lah, satu. Sucikanlah aku dengan embun. Yang kedua apa? Ya Allah, sucikanlah aku seperti sucinya kain putih. Dari kotoran. Yang ketiga? Basuhkanlah aku dengan air embun. Segitu saja. Dengan air wasalji, ya barot, salju dan embun. Loh, kita minta seperti itu dalam sholat. Bayangkan, kita minta ya Allah jauhkanlah aku dengan kesalahanku seperti jauhnya timur dan barat. Oh berarti kita tuh minta supaya betul-betul dijauhkan. Kita nggak salah dalam melangkah. Itu loh. Jadi kita sholat itu minta kepada Allah nanti kalau berjalan supaya dijauhkan kesalahan. Saya nggak salah, ngerjakan apa-apa nggak salah, gitu loh. Karena minta sejauhnya timur dan barat kan sangat jauh, kan itu kan. Yang kedua ya Allah kalau sudah punya salah, ya kita minta supaya dibersihkan seperti bersihnya kain putih dari kotoran sudah dibersihkan ya Allah. Kalau sudah putih ini kan gak ada salah kan akhirnya. Loh. Bacaan iftitah semacam itu. Yang ketika ngetel, istilah orang Jawa ngetel, sulit dibersihkan. Minta apa? Suruh dibuasuh, ya. Suruh dibuasuh dengan air, dengan salju karo embun. Berarti supaya hilang betul kesalahan kita setelah sholat. Loh. Makanya hafalkan Allahumma ba'id ini. Atau yang kedua pakai wajah tuh, ya. Wajah tu wajah iya lillahi fataras samawati wa hanifa muslimah dan seterusnya. Ini panjang, ya kan?
Ini panjang. Monggo kalau pakai itu. Ya. Jangan kabirau. Kan kadang-kadang kabirau alhamdulillah katsira wa subhan. Loh itu bukan doa iftitah. Itu takbir. Setelah saya lihat di hadis-hadis yang lain bahwa kabirau alhamdulillah katsira itu takbir. Allahu akbar kabirau alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha itu kan takbir. Ya kan? Itu takbir itu. Dan itu masuk katakan takbir atau ikram itu masuk sana. Ya. Jadi kalau iftitahnya apa? Wajhatu wajhiyya lillati fataras samawati wal ardh hanifah dan seterusnya panjang. Silakan pakai itu ya boleh. Ya, itu hadisnya juga sahih. Tapi panjang. Monggo. Jenengan pakai yang mana sekarang? Yang itu, Pak, yang wajah. Wajah itu wajah ya. Sampai bawah. Wapal itu. Yuk, jangan sampai separuh, pakai separuh enggak apa. Wajhatu wajhiya lillazi fathara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Terus yang panjang ya. Oh, masih panjang ya. Kira selalu ini aja itu banget baca lagi nanti itu doanya ya dihafalkan tuh. Nah, itu ya. Sing dekat ya sing pendek, mudah, artinya juga luar biasa, ya Allahumma ba'id itu. Gitu loh. Itu artinya sudah mudah dikenangkan sehingga kita bisa khusyuk itu. Itu. Sudah? Takbiratul ikram, mengikhlaskan niat, ya kan? Kemudian apa? Setelah itu kita membaca iftitah, ya kan? Menaruh tangan di atas dada, kemudian membaca iftitah. Setelah membaca iftitah apa? Baca? Al-Fatihah. Nah, membaca ta'awudz. Jadi walaupun membaca ta'awudz sama basmalah biasanya pakai sir, itu tetap dibaca, ya. Di sini lalu berdoa mohon perlindungan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu hadisnya jelas, ya. Hadisnya bunyi Al-Qur'an apabila kamu akan membaca Al-Qur'an adalah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, jelas, ya. Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW membaca ta'awudz itu sebagai yang disebut dalam kitab Muhadzab, ya. Ibnul Mujir berkata bahwa diceritakan dari Nabi SAW bahwa sebelum membaca Al-Quran beliau berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hadisnya. Selain di Al-Quran juga hadisnya juga ada bahwa kita sebelum membaca Al-Fatihah suruh membaca ta'awudz. Lah kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah, ya kan? Membaca basmalah itu boleh syir, boleh syahar, ya kan? Tapi di sini yang ada yang mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah, tapi tetap kita membaca basmalah, tapi pakai syir. Ya, seperti kalau di sini ngimami mesti basmalahnya syir, masih di Madinah, di Mekah juga syir. Ya, nggak ada di sana baca basmalah, nggak ada. Itu loh. Ya, jadi langsung alhamdulillah. Itu. Mengapa di sini pakai basmalah? Karena semua pekerjaan tanpa diawali dengan basmalah maka itu ditolak. Apapun. Jadi kalau kita melakukan sesuatu apapun itu jenengan lupa membaca basmalah, sudah nggak diterima oleh Allah. Gitu loh. Belajar, ya, kuliah, gak diawali bismillahirrahmanirrahim kuliah, sudah muspro. Makanya seperti Al-Ghasyiyah tadi, sudah kuliah 4 tahun lamanya, kemudian ternyata catatannya setelah meninggal, kok catatanku kok kosong, nggak ada sama sekali. Ternyata lupa baca basmalah setiap mau kuliah, nggak dapat apa-apa sudah. Itu loh ya. Makanya jangan lupa apapun yang kita lakukan, aktivitas sekecil apapun, bacalah basmalah. Itu ya, ini termasuk ilmu. Jadi kalau kita setiasa baca basmalah, insya Allah amal kita nggak sia-sia. Nah itu ya, itu. Nah kemudian
setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Tolong dalam membaca surat Al-Fatihah, karena tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau kita saat ini jadi mahasiswa, mumpung ini masih seger pikirannya, ya, kan ini bersih pikirannya kan. Nah, tolong mulai sekarang hafalkan bacaan Al-Fatihah dengan artinya. Ya. Jangan cuma membaca. Kalau membaca kok seperti burung beo. Ya kan? Kalau burung beo kan membaca cuma burung beo itu assalamualaikum bisa. Ya kan? Assalamualaikum, tapi nggak tahu apa itu assalamualaikum. Kita jangan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan sholat membaca Al-Fatihah, kita tahu apa yang kita baca. Sudah paham artinya? Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang? Maliki yaumiddin. Malik. Loh, Malik. Kenal Malik? Ada yang temannya Malik? Malik apa? Raja. Maliki itu yang merajai. Nah, ya. Berarti yang menguasai nanti di hari pembalasan, ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Kan na'budu, kami minta pertolongan. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah kami apa? Oh, butuh uang menyembah. Nasta'in minta pertolongan. Nah, sekarang ini itu sampai amin harus bisa, syaratnya itu sementara, ya. Sementara kita membaca Al-Fatihah itu mulai alhamdulillah sampai amin itu harus paham betul artinya. Kalau ditanya, betul kamu sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin? Betul. Sekarang saya tanya, pernah nggak kalian lepas jilbab yang perempuan? Kalau berjalan-jalan pernahkah nggak pakai jilbab? Nah, pernah sekali. Kalau kita berjalan-jalan keluar tanpa pakai jilbab, berarti belum alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa? Ayo, mengapa Mas Asli? Mengapa? Saya katakan, kalau ada perempuan yang keluar rumah nggak pakai jilbab, berarti dia belum membaca Al-Fatihah, terutama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya apa tadi? Kalau segala puji bagi Allah artinya kita apa? Kita nggak punya apa-apa. Iya kan? Kita kan nggak punya apa-apa. Kita itu hanya dipinjami oleh Allah. Jika segala puji, kalau ingin dipuji, itu bukan kita yang dipuji, hanya Allah. Mengapa kita ingin cari dipuji? Mengapa buktinya? Karena saya nggak pakai jilbab supaya dipuji. Oh, indahnya rambutnya, kan itu kan? Ya kan? Cantiknya wajahnya. Eman kalau pakai jilbab. Nah itu loh ya. Padahal itu bukan milik kita, itu milik Allah. Dengan alhamdulillahirabbil alamin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita yakin itu hanya milik Allah, apa yang di langit dan di bumi. Itu. Jadi kalau kita sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin, kita nggak akan pamer. Ya kan? Yakin punya suara merdu, nggak akan dipamerkan karena ini milik Allah. Nggak bisa suara Mas Munir dibandingkan dengan suara Mas Diki, Mas Aceh, nggak akan sama, ya kan? Karena itu sudah karakternya masing-masing. Ya Allah dikai kita kei itu sudah. Ini saya beri suara ini, nggak bisa dibentuk, nggak bisa.
Itu memang Allah sudah memberikan, ya ini paketmu, gitu loh. Jadi jangan dipamerkan. Kalau dipamerkan, wah, mau coba tujuannya supaya di apa? Di lem jempolan kan. Aku suaranya waduh luar biasa. Loh, itu sudah lepas itu enggak membaca alhamdulillah. Loh, itu loh fungsinya membaca alhamdulillah. Ya. Paham maksudnya? Jadi di Al-Fatihah itu kita merenung ke sana waktu membaca Al-Fatihah itu. Itu alhamdulillah. Belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kalau tanya, sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak? Apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa kira-kira? Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta benar. Kan kalau katanya gitu. Benar, Allah katanya, "Loh, kamu benar hanya kepada saya minta pertolongan?" Buktinya kamu kemarin sebelum berangkat ke Jawa, kamu minta apa kepada orang tua, mamanya kan? Kepada orang yang dianggap tua itu loh ya. Wah, waktunya minta gembolan kan? Ngerti gembolan ya? Lah, itu berarti bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lagi itu. Ya kan? Akhirnya ada orang yang dianggap sepuh, orang yang dianggap tua di sana langsung ngasih japu-japu pada kalian. Sebel bumbunannya. Buan. Iya ada itu. Ada. Nah, kalau di Jawa itu biasa itu, ya. Mau ujian di Jawa itu pergi ke kuburan itu. Kalau di Jawa loh ya. Jadi besok mau ujian nasional mamanya, langsung anak murid-muridnya digiring, ya, dibawa semua ke kuburan, dikasih air, suruh minum, ya kan? Lah mantas itu bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya mintanya kepada siapa? Allah. Kalian nggak melaksanakan semacam itu? Mau berangkat kemarin nggak diberi apa-apa oleh? Enggak. Enggak dibawai apa-apa? Enggak. Alhamdulillah. Ya, itu. Ya, itu iyyaka na'budu wa iyyaka. Mas Asrim itu yang dibawai sembarang kali itu. Ya kan? Itu. Di sabuknya biasanya ada itu, di sabuknya. Tikat pinggangnya. Ya, ditaruh tikat pinggang itu ada itu. Nah, itu. Ya. Jadi ini Al-Fatihah ternyata artinya luar biasa karena itu abstrak Al-Qur'an. Maka kita disuruh membaca Al-Fatihah. Tidak ada surat atau ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, itu. Jadi setelah itu baru ditutup dengan doa apa? Amin, ya kan? Jadi itu waktu kita jadi makmum membaca amin itu mendoakan apa yang sudah dibaca oleh imam. Kalau kita waktu imam membaca pikiran kita kemana-mana tahu-tahu amin, ya apa yang kita doakan itu? Ya. Ada yang semacam itu kira-kira? Ada. Nah, ya kan? Hati-hati itu. Oh, karena ngelamun tahu-tahu amin baru kan itu. Bahaya. Itu. Lah iya, tolong nah kalau sholat semua permasalahan ditinggal saja di rumah. Kita ini yang mau menghadap kepada Allah sehingga waktu imam membaca Al-Fatihah kita betul-betul konsentrasi yang dibaca imam. Kita nggak usah membaca. Ya. Waktu imam membaca Al-Fatihah kita cukup diam mengikuti dalam hati. Nah, itu dalilnya juga ada, ya. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti bacaan imam untuk otomatis bacaan kita. Betul ya. Jadi kita mengikuti dalam hati konsentrasi begitu membaca waladzallin langsung amin. Nah, itu nah. Kadang-kadang ada yang ngelamun, bingung, langsung amin. Lah itu beda artinya. Ya kan? Amin itu udah amin. Amin. Amin kan beda artinya. Itu. Yang mudah-mudahan nanti kita pelajari itu. Itu waktu sudah Al-Fatihah selesai. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai di sini dilanjutkan, kemudian bacalah salah satu surat daripada Al-Qur'an yang mudah kita hafalkan dengan perlahan-lahan kalau bisa diketahui artinya. Jangan kul huwallahu ahad tapi gitu ya.
engko qul huwallahu ahad, Allahu samad, apal iku. Ya, terus-terusan itu laris. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu binas, qul huwallahu ahad. Qul ya kafirun itu tuh enggak bertambah-tambah nanti kan. Ya. Ya. Jadi kita sekarang ditugaskan ya. Kalau kemarin tuh sudah hafal sekian surat, kita tambah lagi surat-surat itu kan. Logikanya gini ya. Kalau kita tuh lapor kepada Allah, salat kan lapor kepada Allah. Maca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, ya kan? Satu. Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu, dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang setara dengan dia. Terus mantus sudah lapor kepada Allah semacam, ya Allah, Engkau yang Maha Esa, ya Allah. Engkau tempat bergantung, ya Allah. Dan engkau tidak beranak dan tidak beranakan. Terus sujud, rukuk, ngatek neh maca meneh. Qul huwallahu ahad. Kok mulai iku maca iku neh kan. Lah kan wis kok laporno. Tadi kan sudah kamu lapor kepada saya, kok lapor lagi itu kenapa kan kan? Gimana caranya? Pertegas. Nah, itu loh. Makanya Allah bisa ngomong, bolak-balik kok itu aja yang kamu baca. Itu ya, makanya kita sekarang coba ya, kita tambah hafalan-hafalan kita tambah ya. Satu hari hendaknya 2 ayat 3 ayat dihafalkan, itu mudah bagi kita, saya pikir ya. Jangan bosan-bosan sehingga tidak qul huwallahu ahad. Kok bolak-balik kok ini saja yang kamu lapor, aku tahu ya nanti. Itu ya, itu. Ini jam berapa ini? Masih lama. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita membaca surat di sini dengan memperhatikan artinya, jangan lupa artinya kita perlahan-lahan ya, supaya betul-betul kita jangan cepet-cepetan ya. Karena apa, ada sesuatu mau jadi cepet neram. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, jadilah dapat muri kan, sholat tercepat di dunia. Nah. 8 menit, 7 menit, tarawih 23 rakaat, 8 menit, bayangkan. Wah, kalau kita lihat di videonya tuh, wah ya Allah. Ya, sudah lihat videonya? Ya? Kakek-kakek itu sampai nggak bisa ngejar. Makanya kakek-kakek bingung ini. Itu, ya Allah, itu. Makanya kita generasi-generasi ini nanti kalau pulang kampung ke sana, tolong bisa negakkan ini. Ternyata pertama kan ada di Jawa itu ya, di Ndalekin Malang itu sholat tercepat, kemudian di Madura, kemudian kemarin sudah di Sulawesi itu, di Sulawesi, di Ujung Pandang kalau nggak salah ya, itu sholat tercepat itu kan. Oh itu Ternate ya, sholat tercepat itu sudah ke sana sekarang. Itu. Makanya nanti kalian sebagai generasi yang akan datang, tolong itu ditegakkan itu, jangan sampai sholat kayak dulinan ya. Itu namanya sholat buat permainan, cuman olahraga doang itu. Kan olahraga itu, wah ya, keringatan betul itu. Ya, ya kan? Itu. Ya. Lah, kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbiratul ihram tadi, maka rukuklah. Jadi mengangkat dua belah tangan sini atau yang sini ya. Ini sejajar ini ya. Sejajar dengan bahu ini. Kemudian rukuk. Nah, rukuk ya, cara rukuk ya dengan bertakbir seraya melapangkan meratakan punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua belah tanganmu. Nah, sekarang jadi di sini kita melapangkan atau meratakan punggung diratakan. Caranya tangan ini memegang lutut. Nah, nanti yang praktek ya kan. Nanti tangan memegang lutut ya. Kemudian di sini pandangan jangan sampai ke bawah kita, tapi tepat sujud. Nah, di situ. Jadi pandangan ke tempat sujud. Kalau Rasulullah itu di hadisnya, andai kata kita rukuk, ini ditaruh di atasnya nggak akan guling. Nggak akan guling. Karena rata. Nah, itu. Jadi rata. Dan rukuk itu ternyata juga untuk mengkencangkan otot-otot di lutut. Kalau biasanya kita memudahkan tuh gini. Ini ada tembok ya. Tembok, kemudian kita maju sedikit. Nah, kemudian di sini kita mencoba rukuk. Kalau kita nggak judul ke depan,
ya sampai sini sakit, oh berarti kita sudah benar itu. Ya. Itu. Jadi pandangan tetap sujud. Jangan terlalu ke bawah akhirnya kita nggak akan lurus gini. Ruku itu siku. Ya, ruku itu siku. Ya. Jadi siku bukan siku-siku ini. Ya, 90 derajat. Jadi 90 derajat. Itu rukuknya. Ya. Coba sekarang kiainya dulu. Kiai Almanar. Nah, Kiai Almanar coba berdiri di sini tuh. Tat menir. Ini di sini. Di sini ya. Nah, coba jenengan di sini Menyamping nah. kayaknya lebih bagus menyamping. Hah? Menyamping. Oh iya, enggak apa-apa deh. Yes. Kelihatan yang sana ya? Yang sana kelihatan ya? Ya. Lah iya segitu ya. Sama aja. Nah, saya takbir dari atas. Tangannya diangkat. Iya. Nah. Bagus menyamping. Maksudnya sini, Bingung nanti ada. Ya. Loh, ini tujuannya pantatnya nanti ke tembok itu bisa lurus gitu ya. Nah. Tapi jangan mepet teman, Mas Munir agak sulit. Lah, ke depan dikit. Nah, wis. Sudah. Sekarang takbir ya. Jadi takbir, kemudian melapangkan lalu rukuk lah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini sik kita tolong dipegang anu apa? Gimana? Diluruskan. Diluruskan. Sekarang lurus. Ini. Yang lah. Jadi di sini Langsung ya? ini harus juga. Langsung dipraktekkan dengan Ini ditekan ke bawah sendiri. Mungkin kita langsung coba. Ini agak ke atas sedikit. Pandangan di sini. Nah, ya. Kulit coba. Sudah enggak binaan aman. Ini fungsinya dalam kesehatan setelah diteliti nanti kita nggak akan punya penyakit pupuk. Nanti pupuk ya. Iya. Ini melengkung nggak akan. Karena ini kita tekan pokoknya jangan tekan ke bawah gini. Ya. Ini ya. Ini. Bagus ya. Ya, ini ya. Nah, ini caranya rukuk. Laki-laki perempuan sama. Biasanya yang bungkuk itu adalah perempuan tua. Ya kan? Nanti nenekmu itu karena sholatnya nggak bener. Dan sholatnya bener ya Allah nggak bungkuk gitu ya. Ini tekan ke bawah. Oh, ditekan ke bawah sampai. Ini juara tapak suci. Oh iya, jelas itu harus. Nah, ya gitu. Kemudian Mas Asli, mana sini? Kiainya pondok sana. Oh, kiai ini. Kiai Arama. Saat itu belum Ustaz kiainya ke Kasasani. Ya. Dekat dulu sedekat. Nah, ya. Ayo. Allahu Akbar. Ini tekan ke bawah ya. Nah, jadi itu masih melengkung. Tidak bisa lagi tekan ke bawah. Ada empat. Ini kurang ke depan, agak ke depan dulu. Maju ke depan dulu. Ini pantatnya ke depan, tadi sampai ini sakit. Itu kayak olahraga biasa. Terus. Ini agak ke bawah. Habis saya. Nah, tuh ini dikebawahkan ya. Ini tekan ke bawah, ditekan ke bawah. Dia tidak ada komentar. Ya gitu ya. Lihat ya. Nah, ini nanti diusahakan bisa ke bawah ini. Ya. Itu cara rukuk ya. Cara rukuknya seperti itu. Jadi memang kalau kita sholat yang benar memang sehat. Kalau sholat cuma asal-asal sholat nggak sehat. Gitu loh. Itu sudah diselidiki oleh dokter semacam itu. Nah, yang bermanfaat bagi kesehatan kita ya yang sholat yang betul itu. Itu. Kemudian setelah itu berdoa. Apa doanya kalian? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Nah, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firris. Itu hadis yang itu hadis Bukhari gitu. Ya.
Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan Aisyah juga sama ya. Di situ pakai subhana rabbiyal azimi. Ya, ada itu juga hadis. Tapi lebih sokeh daripada ini. Yang sokeh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi yang dicantumkan di sini ini hadis yang paling sokeh. Yang paling urutan paling atas ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yang paling sokeh. Itu. Kemudian ada lagi pakai hadis yang lain, kadang-kadang pakai apa? Subukum kudusi robul mala ikati waru. Ada pakai semacam itu. Ya. Tapi yang sokeh yaitu tadi. Subhanakallahumma rabbana dan subhana rabbil azimi. Itu yang paling sokeh. Ya, urut-urutannya. Kemudian sementara kalau di bawaan dari Sulawesi apa yang sering dipakai? Subhana rabbil azimi. Subhana rabbil azimi. Alhamdulillah sampai sana ya. Subhana rabbana kan belum kan? Ya nanti di Ponorogo ini sudah ada perubahan. Ya. Kalau dulu subhana rabbil azimi, sekarang subhana rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, artinya ya, artinya itu kan luar biasa itu. Apa artinya? Subhanakallahumma, Maha suci ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma, dan dengan menyebut namamu ya Allah, ampunilah aku. Loh. Jadi di situ kita minta ampun kepada Allah. Ampun kapan? Dosa yang telah kita lakukan tadi sebelum sholat, mulai mama sholat duhur, mulai dari subuh yang kita lakukan sampai sholat duhur, ada melakukan dosa-dosa kecil dan sebagainya, maka disitulah kita minta ampun waktu ruku. Loh, itu dari waktu ruku itu kita minta ampun kepada Allah, jangan sekedar membaca. Itu loh. Makanya antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu adalah tempat pelebur dosa. Di mana? Pertama di ruku ini, ya kan? Kita minta ampun kepada dosa-dosa mangapa diingat-ingat. Jangan ngeblank. Sholat ruku tapi pikirannya itu kok ndi-ndi. Aku kok mari ki nandi yo. Mang lah itu setelah ini saya kemana ya? Apa yang salah? Jangan gitu. Ruku ya sudah menghadap kepada Allah. Doa itu tadi minta ampun kepada Allah. Nah, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau kita nggak tahu ya nggak akan diampuni. Kita nggak minta, ya kan? Itu. Makanya kita nanti setelah dari sini, insya Allah kita tahu. Oh, disitulah tempat pelebur dosa. Jadi kalian tuh qad aflaha man tazakka fatakaros marobihi fasolah. Apa artinya itu? Sangat beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya, ya, dengan ingat kepada Allah dan melakukan sholat. Kita disucikan di sholat itu mau. Kalau kita punya rumah sehari dikeluti berapa kali tuh? Dibersihkan berapa kali sehari? Rata-rata 1 kali. Lumayan. Seharusnya 2 kali, pagi sore, ya kan? Pagi dibersihkan, nanti tuh kotoran yang siang-siang dibersihkan sorenya. Pasti bersih. Sholat juga gitu. Ya kan? Sholat itu membersihkan itu, kotoran-kotoran itu yang ada di dalam dada kita. Kalau nggak kita bersihkan, di sini sudah ngetel, nempel kayak kaca itu ya, cermin ya. Cermin itu kalau ada orang setelah dari kamar mandi bercermin, ada kecipratan air, itu kan burek gede kan. Kalau nggak dibersihkan akhirnya menjadi burek. Nggak pernah dibersihkan, lama-lama nggak bisa dipakai bercermin. Hati kita juga sama. Kata Bimbo apa? Hati adalah cermin, kan gitu kan. Jadi sini hati kita gunakan sebagai cermin betul. Ini di sholat ini fungsinya. Itu ya. Jadi ini kita sampai di ruku, doa kita ini, ya. Jadi doa ruku itu kita intinya minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian apa? Di sini Sami Allahu liman hamidah. Sambil mengangkat tangan, ya. Ya, sejajar dengan bahu tadi, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri seperti semula sampai tegak benar, sampai tegak benar, ya. Baru membaca Robbana walakal hamd. Tahu artinya? Ustaz, saya agak beda, tapi ada tambahannya sedikit. Apa?
Loh, nggak ada masalah, tapi ada tuntunannya enggak itu? Lah makanya sekarang dilihat, cari aja di browsing, ada tuntunannya enggak? Dasarnya hadisnya siapa? Yang itu kan. Jadi di sini banyak ya, doa-doa banyak, tapi cari yang ada dasar hadisnya. Itu loh. Kalau di hadis yang sahih langsung Robbana walakal hamdu. Itu. Atau Robbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga ada, tapi itu hadisnya kelasnya di bawah. Hah? Lah, lek kesokannya belum dilihat. Yang jelas ini pasti sokeh. Itu. Karena saya membaca hadis-hadis tadi yang saya sampaikan waktu khotib tadi juga sama. Ternyata semuanya andai imam begitu iktidal, kita gak boleh membaca sami Allah, tapi bacalah Robbana walakal hamdu. Semuanya itu. Hadis yang kedua juga Robbana walakal hamdu. Loh sing Robbana walakal hamdu samawati mana ya? Ini sih belum. Tapi ada itu, memang ada hadisnya. Yang dipakai di buku-buku kecil ada. Itu. Ya. Itu ya. Robbana sami Allahu liman hamida. Sama artinya apa? Sama basor. Sama apa? Mendengar. Sami Allah itu sama karo Allah. Allah maha mendengar kan gitu kan. Sami Allah. Hu liman. Hu itu dia. Liman bagi orang-orang yang hamidah. Memujinya. Allah maha mendengar bagi siapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Loh. Jadi kita terus gabung karo Allah terus, ya kan? Setelah itu membaca setelah berdiri tegak, ya. Robbana walakal ham. Robbana walakal ham atau Robbana lakal hamdu. Robbana walakal hamdu. Artinya apa ya? Robbana apa Robbana? Hah? Loh, Robbana. Ya Tuhan. Robbi apa? Tuhan kami. Jadi Robbana ya Tuhan kami. Ya kan? Walaka bagi siapakah engkau walakal hamdu yang memujinya. Robbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami. Artinya segala puji-pujian itu milikmu ya Allah. Sudah. Itu. Ya. Jadi kita begitu mau iktidal itu ya, Robbana walakal ham. Ya Tuhan kami, segala pujian itu milikmu. Bagimulah ya Allah segala pujian. Adewe enggak berhak dipuji kan itu. Ya. Jadi tolong itu kalau kita ingin khusyuk sholatnya ya harus tahu artinya. Ya kan? Kalau mamanya cuma di sini tok, kan bedanya karo bulung beo mau. Akhirnya ngomong, apa sing waca? Embuh, kan kita nggak tahu apa yang dibaca. Khusyuk salate ya nggak tahu, jelas nggak khusyuk, nggak tahu yang dibaca, nggak tahu yang diminta. Ya kan? Itu. Untung Allah gak menjatuhkan sesuatu. Karena kita nggak tahu diminta, tahu-tahu dikasih jatuh. Wah, kok dikaingin nih? Lah katanya minta itu loh, nggak tahu ternyata yang dimintakan. Ya mudah-mudahan itu. Ini sementara jam 5. Ya cukup sini. Ya ini. Nanti setelah itu pengajian di Anur. Setelah maghrib tapi. Ini waktunya sudah mepet. Ini sampai di iktidal. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Nggak apa-apa, tiap minggu kita coba aja. Kita lanjutkan. Ya, yang penting dapat ilmunya. Nah nanti mulai sujud. Ya, caranya sujud kayak apa. Kemudian duduk di antara dua sujud kayak apa. Nanti kita pelajari berikutnya ya. Ya, saya pikir ini pertemuan kita akhir sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator monggo.